Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam berjumpa dalam kasih Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang menjadikan terang bersinar dalam kegelapan. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah menuntun kami melihat terang hari yang baru ini. Kiranya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan pada hari ini, tidak membuang saat-saat yang berharga. Dan biarlah di dalam kami akan beraktivitas, kami butuh tuntunan Tuhan melalui firman. Karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus menguasai kami, agar kami boleh memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah pada kami siap mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat 7 yang berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, secara sederhana pertobatan dapat dibagi dalam dua kategori, pertobatan besar dan pertobatan kecil. Pertobatan besar adalah titik balik seseorang dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Misalnya dulu ia seorang berandal, tukang mabuk dan tukang todong. Sekarang ia aktif dalam pelayanan di gereja, peduli dan suka menolong orang lain. Dulu ia sangat membenci kekristenan, sekarang ia pengikut Kristus yang taat. Bahkan seorang pelayan di ladang Tuhan yang gigih pula. Salah satu contoh pertobatan dalam kategori ini adalah Rasul Paulus. Semula ia seorang penganiaya orang Kristiani. Namun suatu ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami titik balik dalam hidupnya, bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan bertobat. Hidupnya berubah total, dari seorang pembenci Injil menjadi seorang pengabar Injil yang gigih. Sedang pertobatan kecil maksudnya, setelah seseorang mengalami hidup baru, tidak lantas ia menjadi orang suci tanpa celah. Sebagai manusia biasa, ia tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Karenanya ia harus terus membarui diri, bangkit dari kejatuhan, kembali ke jalan yang benar. Rasul Paulus setelah pertobatannya yang drastis di jalan yang menuju Damsyik itu, juga bukan berarti tidak berdosa lagi. Dalam Roma 7 ayat 19, Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Oleh karena itu, kalau kita jatuh ke dalam dosa, jangan kecil hati, apalagi sampai terus menenggelamkan diri dalam dosa itu, tapi bertobatlah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pula semua orang pasti pernah jatuh. Bedanya ada yang bangkit kembali, ada yang membiarkan dirinya terbenam terus. Akan tetapi jangan salah juga, jangan kemudian menganggap enteng, bikin dosa, toh nantinya bisa bertobat. Itu sama saja dengan mempermainkan pengampunan Tuhan. Ini sangat keliru. Jadi pada dasarnya semua orang membutuhkan pertobatan, baik orang yang sejak kecil sudah menjadi pengikut Kristus, maupun orang yang memang jelas-jelas tidak beres hidupnya. Karena itu tidak ada orang yang boleh merasa lebih saleh, lebih suci, lebih baik dari yang lain. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang susah adalah apabila seseorang itu butuh pertobatan, tapi ia tidak merasa butuh bertobat. Sudah dihimbau, sudah ditegur, tetap saja tidak merasa bersalah. Umat Israel dalam Perjanjian Lama adalah contoh yang paling tepat untuk soal ini.
Berulang kali mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, sehingga berulang kali pula Tuhan menegur, bahkan menghajar mereka. Teguran dan hajaran itu bisa berupa penyakit dan bencana alam, bisa juga berupa kekalahan dari bangsa lain. Hal serupa bisa juga terjadi pada kita. Tuhan menegur kita supaya bertobat atau berbalik dari kekeliruan, entah melalui persoalan, kesulitan, atau kegagalan yang kita alami. Walau memang tidak semua persoalan, kesulitan, dan kegagalan itu akibat dari dosa dan kekeliruan kita. Yang kita butuhkan di sini adalah kepekaan, apa yang diinginkan Tuhan dengan mengizinkan semua itu terjadi. Pasti ada hikmah di balik semua peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Lalu proses pertobatan itu sendiri bagaimana? Dalam Lukas 15 ayat 11-32, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Suatu kali si bungsu meminta harta bagian dari haknya. Kemudian dia pergi ke negeri jauh, berfoya-foya, dan memboroskan harta miliknya. Akhirnya ia jatuh miskin. Begitu miskinnya, sampai-sampai ia harus makan makanan babi. Si bungsu lantas sadar. Ia menyesali segala tindakannya yang salah dan ia memutuskan untuk kembali pada ayahnya. Nah, saudara, menyadari, menyesali, dan berbalik, itulah proses sebuah pertobatan. Seseorang belum bisa dikatakan bertobat kalau ia hanya menyadari dosa dan kesalahannya. Ia juga harus menyesalinya. Tidak jarang orang hanya sampai pada menyadari perbuatan yang keliru, tapi ia tidak pernah menyesalinya. Padahal kesadaran tanpa penyesalan tidak akan ada artinya. Akan tetapi setelah menyesali pun belum cukup. Ia juga harus mengambil sikap untuk berbalik dari hidupnya yang lama. Menyadari, menyesali, tetapi tetap berlaku dan hidup dengan cara yang lama belum bisa dikatakan bertobat. Si bungsu, ia menyadari telah melakukan kesalahan fatal. Lalu ia menyesalinya dan ia berbalik kembali ke rumah ayahnya. Dan bagaimana sikap si ayah? Apakah memarahinya atau mengusirnya? Tidak. Dari jauh ia melihat anaknya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia pun berlari mendapatkan anaknya itu, memeluk dan menciumnya. Anakku yang hilang telah didapat kembali, katanya dengan sukacita. Begitu juga Allah. Dengan penuh sukacita, Dia akan menerima kembali orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan berbalik dari dosanya. Jadi, tunggu apa lagi? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang Kau berikan pada hari ini. Karena keindahan yang telah kami lihat, karena suara kebenaran-Mu yang telah kami dengar, karena keramahan yang telah kami alami, karena kebaikan yang telah dapat kami lakukan, dan karena pencobaan yang kami atasi dengan pertolongan-Mu. Untuk semua itu, kami mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu karena kelakuan-kelakuan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena perkataan yang seharusnya tidak kami ucapkan. Karena perbuatan yang seharusnya tidak kami lakukan. Karena segala sesuatu yang membuat kami merasa malu bila kami mengingatnya. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang kekal, yang memberi kami hari ini untuk bekerja dan beraktivitas. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal, malapetaka, mara bahaya, celaka, apalagi maut. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Ini doa kami seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini.
kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini semua kami mohon demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.